Sebuah mobil minibus nekat menerobos dengan melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat sore tadi. Aksi ugal-ugalan tersebut sontak memancing kemarahan pada pengendara yang langsung melakukan pengejaran dan pengerusakan. Sebelumnya, mobil yang dikemudikan oleh seorang pria dengan satu penumpang wanita itu melaju dari arah Ancol menuju Senen pada Rabu sore. Namun karena terjebak kemacetan, mobil justru nekat mengambil ruas jalan sebaliknya dengan melawan arah. Selain sejumlah kendaraan roda 2 yang mengalami kerusakan akibat ditabrak mobil pelaku, salah seorang pengendara juga dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kami mendapatkan informasi ada beberapa korban dalam hal ini yang terserempet saat pengemudi ugal-ugalan ini berbalik arah kepada korban, dalam hal ini pengemudi kendaraan R2. Ini sedang kita datakan, tentunya segera dibawa untuk ke rumah sakit, dan untuk pengguna ataupun pengendara pengemudi ini juga diamankan yang berada di Poslantas Kemayoran. Kini pengendara beserta kendaraannya telah diamankan petugas unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan dan tes urin kepada pengemudi mobil tersebut. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan kerja yang melibatkan sebuah forklift atau truk angkat susun dengan sebuah truk di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Terlihat forklift yang tengah membawa besi baja menabrak truk saat bongkar muat. Akibat kecelakaan kerja ini, sopir truk meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke rumah sakit RSKM, namun nyawanya tidak tertolong. Insiden ini melibatkan benturan antara kendaraan dump truck, angkutan logistik milik armada mitra kami yaitu PT Ratu Melati, dengan alat berat forklift yang sedang dioperasikan oleh perusahaan dan siap mendukung pihak yang berwenang ataupun yang berwajib dalam proses pengumpulan informasi dan investigasi yang diperlukan. Akibat kecelakaan ini, proses bongkar muat kapal sempat terkendala. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu pedagang takjil di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, mengamuk dan membuang seluruh dagangannya saat petugas melakukan penertiban pedagang di sekitar Masjid Raya Gunung Tua. Seorang ibu pedagang takjil di sekitar Masjid Raya Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara mengamuk dan membuang seluruh dagangannya. Video ini viral di media sosial. Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @tkpmedan, suasana sempat memanas saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di area rumah ibadah. Area itu disebut tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masjid. Peristiwa ini menarik perhatian warga sekitar dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Masyarakat berharap ke depannya penertiban dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialog terbuka agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjual anak kandung yang baru dilahirkan 3 hari, Pasutri di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap Subdit PPA Polda Sumatera Selatan. Motif ekonomi bayi dijual seharga Rp52 juta dengan diposting di media sosial. Dengan terang-terangan seorang pelaku menjual anaknya sendiri di media sosial, dilengkapi dengan nomor handphonenya. Pria yang terang-terangan menjual anak kandungnya sendiri ini berinisial HA, usia 31 tahun, yang berhasil ditangkap anggota dari Subdit PPA Polda Sumatera Selatan.
Polisi menangkap HA di sebuah parkiran tak jauh dari rumah sakit tempat istrinya melahirkan di kawasan KM7 Sukarami, Palembang. HA akan menjual anaknya seharga 52 juta rupiah pada 22 Februari. Dari keterangan saksi, uang 1 juta rupiah telah diterima HA sebagai uang muka pembayaran. Kini pasangan suami istri tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumatera Selatan. Modusnya yaitu adopsi anak dengan imbalan uang. Polisi menyita barang bukti hasil percakapan ayah pelaku, uang dan pakaian, serta surat pernyataan adopsi bayi. Dalam penjualan bayi ini, sang ayahlah yang paling berperan dalam rencana penjualan bayi. Sementara motif menjual bayi adalah faktor ekonomi, namun polisi masih mendalami lebih lanjut perkara menjual bayi ini. HA ini memposting di Facebook ini dengan tulisan seperti ini, menawarkan dengan ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi tawar-menawar di situ ya, di dalam chat ini ada semua bukti chat pelaku dengan informan kita. Kemudian dari pelaku ini meminta sejumlah uang sebesar 52 juta untuk harga dari bayi tersebut. Ayah bayi terancam tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pemirsa, Polres Probolinggo menangkap pelaku pencurian 7 koper turis asal Thailand yang berwisata di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku pencurian ini terdiri dari 3 orang, 2 diantaranya adalah pasangan suami istri yang juga menjadi otak pencurian. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku pencurian 7 koper turis Thailand yang berlibur ke kawasan wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. 3 pelaku yakni bernama Abdul Rahim sebagai eksekutor dan pasangan suami istri yang merupakan otak pencurian bernama Edi dan Novi. Ketiganya merupakan pekerja agen wisata. Tertangkapnya pelaku berawal dari sinyal GPS koper milik korban turis Thailand yang mengarah ke rumah pelaku. Di hadapan polisi, pelaku Pasutri mengakui perbuatannya dan nekat mencuri karena terlilit hutang. Sementara eksekutor merupakan residivis pelaku pencurian yang sama. Melakukan pemeriksaan terhadap saudara ES dan saudara AF bahwa memang yang bersangkutanlah yang memerintahkan kepada saudara AR ini untuk melakukan perbuatan tersebut karena terlilit hutang. Dampak pencurian sempat mencoreng pelaku wisata Gunung Bromo dan banyak turis asing yang membatalkan booking jasa mereka. Penurunan sampai saat ini sangat drastis. Dikarenakan baru-baru saja terjadi. Tapi alhamdulillah hari ini kita mengadakan rilis. Semoga dengan adanya rilis ini nantinya wisata Probolinggo kembali seperti semula. Rombongan 10 wisatawan asing asal Thailand kehilangan koper mereka saat berlibur ke wisata Bromo melalui jalur Probolinggo pada pekan lalu. Mereka sempat turun dari mobil untuk melihat suasana sekitar. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan, mereka kaget. Barang bawaan berisi laptop, tablet, smartphone, dan kamera profesional raib dengan kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.